Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerabat PPG, ketemu lagi dengan saya, Nawang Pangestu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan tema penerapan AMONG dalam pendidikan. Oke, baik kerabat PPG, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan Filosofi Pendidikan Indonesia dengan tema penerapan AMONG dalam pendidikan. Baik kerabat PBG, dapat disaksikan terdapat beberapa topik pembahasan yang akan kita sama-sama bahas pada pertemuan atau sesi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian AMONG, yang kedua mengenai konsep sistem AMONG, yang ketiga mengenai penerapan sistem AMONG dalam pendidikan, yang keempat peran pamong atau guru dalam sistem AMONG ini, yang kelima mengenai trilogi taman siswa, yang keenam mengenai tujuan sistem AMONG, dan yang terakhir mengenai penerapan sistem AMONG dalam bimbingan dan konseling. Baik, kita mulai saja yang pertama. Nah, yang pertama ini kita akan membahas apa sih AMONG itu. Mungkin bagi teman-teman yang berasal dari Jawa, sudah tidak asing lagi dengan bahasa AMONG, atau mungkin sudah kerap mengatakan ada istilah AMONG, atau momong, atau ngemong. Nah, itu adalah istilah-istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, masyarakat Jawa khususnya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai apa sih AMONG itu dan kenapa kok AMONG ini bisa diterapkan dalam sistem pendidikan. Baik, kita mulai dari pengertiannya saja. Yang pertama, menurut Pratomo, pada tahun 2018, AMONG dengan kata dasar momong atau ngemong yang berarti merawat dengan tulus dan kasih sayang. Kemudian yang kedua, menurut Tanaka, pada tahun 2018, AMONG berarti menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Nah, di sini terdapat beberapa poin yang menurut saya sama maknanya antara dua ahli ini, yaitu istilah AMONG itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya momong, menjaga, merawat, membina individu atau peserta didik nantinya dengan tulus dan penuh dengan kasih sayang. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem AMONG ini adalah cara pendidikan yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa dengan maksud mewajibkan kepada para guru supaya mengingati dan mementingkan kodrat anak-anak atau peserta didik dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilingnya. Nah, setelah kita membahas mengenai pembelajaran Ki Hajar Dewantoro pada pertemuan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa setiap individu itu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pada sistem AMONG ini, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa kita sebagai pamong atau kita sebagai guru ada baiknya untuk mementingkan potensi dalam diri anak, mengembangkan potensi dalam diri anak tanpa adanya paksaan, tetapi tetap tidak melupakan aturan atau norma-norma yang ada di sekitarnya. Baik kerabat PPG, setelah kita pahami bersama mengenai pengertian dari AMONG itu sendiri, kita lanjutkan pada topik yang kedua mengenai konsep sistem AMONG. Nah, di sini terdapat 3 konsep atau pemikiran mengenai sistem AMONG yang dapat kita pahami bersama. Yang pertama, orientasi pendidikan atau pembelajaran berfokus pada peserta didik, atau yang saat ini kita kenal dengan istilah student center. Artinya, pembelajaran berfokus pada peserta didik. Kemudian yang kedua, menggantikan perintah, paksaan, atau hukuman dengan memberikan tuntunan kepada peserta didik. Nah, artinya, pada sistem AMONG ini, sebagai seorang guru, kita berusaha untuk
menghilangkan atau mengurangi penggunaan perintah, paksaan, maupun hukuman kepada peserta didik. Tugas kita sebagai guru adalah memberikan tuntunan kepada peserta didik agar dapat berperilaku dengan sewajarnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidik berperan sebagai pamong yang bertugas untuk membantu siswa agar hidup merdeka. Nah, pada sistem Among ini, sebagai seorang guru, kita dikenal dengan istilah pamong. Tugas dari kita sebagai seorang guru atau pamong ini adalah untuk membantu siswa agar hidup merdeka. Merdeka di sini artinya mereka dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki atau apa yang mereka sukai. Merdeka di sini juga artinya adalah mereka merasa bahagia, merasa tenang, baik secara lahir maupun secara batinnya. Kemudian pada topik yang ketiga, kita akan membahas mengenai penerapan sistem Among dalam pendidikan. Nah, pada penerapan sistem Among ini terdapat 3 bagian atau 3 sub bidang gitu ya, yaitu ada asah, asih, dan asuh. Nah, asah sendiri berarti bahwa pendidikan itu kita fokuskan pada ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual untuk peserta didik. Artinya, kita sebagai guru berusaha untuk mengasah kemampuan kognitif peserta didik melalui ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Kemudian yang kedua, di sini ada ASI. ASI itu artinya proses pembelajaran dilandaskan kasih sayang, simpati, dan empati. Pada pembelajaran ini kita kemas gimana caranya agar baik guru maupun peserta didik dapat saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan berfokus pada pembinaan atau bimbingan atau pemberian tuntunan kepada peserta didik. Nah, maksud dari ASUH ini adalah kita sebagai guru dapat memberikan tuntunan yang baik, dapat memberikan bimbingan yang baik kepada peserta didik tanpa menghilangkan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai peran pamong atau guru dalam sistem Among. Nah, sebenarnya guru itu harus seperti apa sih ketika kita akan menerapkan sistem Among ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama-sama bagaimana peran guru dalam penerapan sistem Among ini. Nah, sebagai seorang guru, kita diharapkan mampu mengenali dan menggali karakteristik peserta didik dari aspek yang pertama, kemampuan dasar yang dimiliki atau potensi dasar yang dimiliki oleh setiap individu, di mana kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu ini berbeda karena masing-masing individu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, guru harus bisa mengenali apa kemampuan dasar atau potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kemudian yang kedua, potensi anak sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, kemampuan anak dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perbuatan. Nah, pada peran yang ketiga ini, guru diharapkan dapat mengasah kemampuan anak dalam berbicara maupun dalam mengungkapkan permasalahan, kendala, maupun hal-hal yang mungkin membebani dalam pikirannya atau perasaannya. Sehingga siswa dapat secara merdeka mengungkapkan perasaannya dan bisa mengoptimalkan potensinya. Dan yang keempat di sini adalah guru atau pamong diharapkan mampu memfasilitasi segala kemampuan peserta didik dengan semaksimal mungkin. Baik, kerabat PPG, kita beralih dengan topik berikutnya, yaitu ada Trilogi Taman Siswa. Nah, Trilogi Taman Siswa ini merupakan suatu konsep
atau nilai-nilai karakter yang dicetuskan dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana trilogi Taman Siswa ini mungkin sudah tidak asing lagi dalam telinga kita, yang harus kita tanamkan dalam diri seorang pendidik atau seorang pamong. Nah, trilogi Taman Siswa ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo, yang kedua Ingmadyo Mangunkarso, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Nah, artinya Ingarso Sungtulodo sebagai seorang pamong kita diharapkan mampu memberikan teladan yang baik maupun contoh yang baik kepada peserta didik. Kemudian Ingmadyo Mangunkarso, ketika kita berada di tengah-tengah peserta didik, kita diharapkan mampu membangun semangat peserta didik dan membangkitkan motivasi peserta didik. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani. Ini artinya kita sebagai pamong, kita dari belakang dapat memberikan dorongan bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal. Nah, pada trilogi yang ketiga ini, yaitu Tutwuri Handayani, saat ini kita kenal dalam semboyan pendidikan Indonesia. Nah, baik kerabat TBG, kemudian kita masuk kembali pada topik selanjutnya, yaitu mengenai tujuan sistem AMONG. Nah, tujuan sistem AMONG ini yaitu untuk bisa membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka secara lahir dan batin, memiliki budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan serta sehat jasmani dan rohani, agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya beri warna berbeda dan beri penekanan yang berbeda, di mana sistem AMONG ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik agar mereka dapat mengoptimalkan kemampuan dan potensi dalam dirinya untuk bisa mencerminkan perilaku-perilaku dan karakter yang positif. Dan yang jelas, harapannya mereka bisa menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian kita sampai pada penerapan sistem AMONG dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, kita sebagai guru BK, ada baiknya kita dapat memberikan keteladanan yang baik dalam bersikap dan berperilaku kepada peserta didik, baik itu melalui kerapian, kesopanan, kesantunan, kedisiplinan, dan segala macam. Kemudian kita juga dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bisa mengungkapkan isi hati maupun pikirannya melalui cerita. Nah, biasanya sesi ini dalam bimbingan dan konseling kita kenal dengan istilah konseling. Dengan konseling ini diharapkan siswa mampu mengungkapkan apa yang menjadi kendalanya dan bisa bersama-sama kita temukan pemecahan dari permasalahan atau kendala yang dihadapinya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, guru BK juga dapat memberikan motivasi, informasi, dan dorongan agar dapat mengembangkan potensi diri peserta didik secara maksimal. Biasanya, guru BK dapat memanfaatkan sesi pada bimbingan klasikal atau pemberian media-media melalui sosial media maupun papan bimbingan yang terdapat di depan ruang BK. Kemudian yang terakhir, guru BK juga dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya mungkin adalah orang tua dari peserta didik, di mana orang tua dari peserta didik tersebut juga memegang peranan penting dalam tumbuh kembang peserta didik ketika berada di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya. Nah, baik kerabat PPG, begitu sharing dan juga pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk kita masing-masing mengenai sistem AMONG dalam dunia pendidikan. Baik kerabat PPG, kita sudah berada di penghujung sesi. Terima kasih atas ketersediaannya.
Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Tetap semangat untuk kita semua dan semoga sukses untuk kita semua. Salam hangat dan terima kasih saya ucapkan. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.